orang yang hampir mau meninggal ini, jangan-jangan Allah ada kasih agama Islam ini banyak hal juga yang orang cuek. Hukum haid saja orang tidak tahu. Maksimal haid oleh fikih 15 hari. Apabila hari ke-16 jatuh haid, berarti yang 15 hari ke-16 itu mandi saja, sholat saja. Yang ke-16 itu tidak dihitung haid oleh fikih misalnya. Maksimal hari oleh fikih, maksimal haid oleh fikih 15 hari. Apabila hari ke-9 sudah tidak ada haid dalam waktu 1/24 jam, ibu mandi sejak sholat. Tapi hari ke-11 dia jatuh lagi dalam rentang di bawah 15 hari, maka disebut ada haid ulang. Jarak haid 1 dan 2 normalnya 24 hari oleh fikih bisa begitu. Jadi kalau ada orang perdarahan terus menerus, ya dibagi saja 15 hari tidak sholat, selanjutnya sholat 24 hari lagi berikut dia tidak sholat. Mana ada orang Islam perempuan yang mau belajar tentang hal ini? Tak sholat saja begitu. Ya. Hukum nifas oleh fikih 40 hari maksimal. 41 hari masih berdarah mandi sejak sholat. Dihitung itu darah wilada atau darah kotor. Hari kedua sudah bersih nifas, mandi saja 24 jam, tak keluar ya sholat saja. Tapi hari ke-10 keluar lagi dalam rentang waktu 40 hari masih disebut nifas. Bayangkan untuk hal-hal perempuan saja kita juga tidak pernah serius belajar dengan Islam gitu. Artinya begini ibu-ibu, kalau saya namanya fungsi ibadah bukanlah buku-buku murahan itu bu, ya. Itu buku yang benar-benar disitulah Islam. Kitab-kitab fikih apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang, itulah tanda keseriusan orang dalam beragama Islam ini. Jangan-jangan orang mau meninggal pun hal-hal yang batalkan wudhu orang tidak tahu. Anak orang mau pipis, orang berwudhu, kasih pipis anak, telapak tangan orang menyentuh muka dia atau belakang, berarti itu batal misalnya. Tapi kan orang juga tidak tahu begitu. Oh Ustaz, dia sudah tertidur, hilang ingatan akal, batal wudhunya. Tapi kalau dia tertidur basadar begini, tidak batal wudhu, kecuali tertidurnya itu tabangan sudah berpindah ke tempat begitu, ya. Nah itulah hal-hal dalam Islam ini baru dari segi fikih misalnya. Bagaimana kalau dari segi tauhid misalnya, ya, atau misalnya ilmu akhlak dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada yang disebut dengan sunnah. Nanti saya sebut di sholat mana sebenarnya rukun, mana sunnah, gitu ya. Apa itu sunnah? Bikin banyak pahala, tidak tahu hingga tidak bikin, tidak apa-apa, ya. Apalagi rukun sunnah. Jika dilakukan jelek itu sholat, tapi derajatnya tidak sampai ke haram, tidak sampai batal. Sama orang berwudu baca rita, derajatnya itu makruh saja, begitu. Tapi kalau dia membaca rita penting, namanya mubah, boleh. Ada jangan lari-lari, mau polisi sebentar berwudu, namanya mubah, tapi tidak ada haram, begitu. Nah, yang kelima adalah haram. Haram itu bukan dosa. Haram dalam ibadah artinya yang membatalkan ibadah. Ibadah itu banyak ya. Orang berwudu ibadah, ya. Orang puasa ibadah, ya. Sholat. Saya bilangkan dia mana rukun, mana sunnah dan lain-lain. Rukun dan sunnah saja. Orang sholat, rukun yang pertama itu adalah niat. Beda ya, syarat sahnya sholat adalah sesuatu yang harus disiapkan sebelum sholat terjadi. Tapi kalau sudah bicara rukun, itu berarti yang terjadi dalam pelaksanaan sholat. Bisa mengerti kan? Nah ini so aman orang kan susah untuk sholat. So berwudu, so ada benda najis. Apa yang pertama? Berniat. Walaupun niat itu
Bisa saya dalam hati, ya Allah saya mau sholat, atau ya Allah saya sholat. Tapi lebih bagus misalnya saya berniat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Karena dia di luar dari takbiratul ihram, boleh dengan bahasa Indonesia. Kecuali sudah dalam sholat gitu ya. Usolli ya tidak tahu dalam hati.